Alhamdulillah ala ni'ma'ih wa ala'ih. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'ih. Amma ba'd, yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qala ta'ala aydan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahu maulana al-azim. Para kiai, para habaib, Bapak Panglima yang seringkali saya sebut namanya, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Mungkin Bapak bertanya, apa hubungannya saya disebut-sebut oleh Habib? Saya sebut nama Bapak karena Bapak menjadi harapan dari seluruh umat Islam di Indonesia saat ini. Bapak berani mengatakan bahwa kader-kader komunis sudah mau bangkit. Kemudian Bapak katakan berapa minggu yang lalu, yang paling berbahaya adalah kelompok liberal baru komunis. Apa begitu, Pak? Memang kalau seorang jenderal jawabannya nggak kenceng-kenceng, anggut aja. Kenapa liberal lebih berbahaya dari komunis? Contohnya kata beliau, di negara barat orang-orang di sana sudah tinggalkan tempat-tempat ibadah mereka. Kalau sudah meninggalkan tempat-tempat ibadah, berarti mereka sudah tidak lagi senang kepada agama mereka. Kalau sudah tidak senang kepada agama, berarti mereka akan menjadi anti Tuhan, orang-orang yang tidak bertuhan. Baru yang kedua, komunis. Ya bodoh baik, liberal, komunis bodoh baik. Terima kasih Jenderal atas penyampaiannya, sehingga dalam beberapa kesempatan saya telah mendapatkan semacam motivasi dari Bapak. Hari ini murid-murid kesayangannya Habib Munzir memperingati guru mulianya, tetapi Habibnya sudah tidak lagi berbicara dengan saudara. Jangan katakan kalau Habib Munzir itu tidak berada di depan saudara, berarti Habib Munzir tidak ada.
Percaya apa tidak kalau Habib Mundir itu bisa ada di tengah-tengah kita? Saudara percaya apa tidak adanya malaikat? Udah pernah lihat malaikat? Sama kalau itu sama saya. Udah pernah lihat jin apa belum? Jangan lihat jelek jin itu, saudara. Walaupun Habib Mundir sudah tidak bersama dengan kita, tidak menutup kemungkinan bahwa beliau bisa bersama kita. Ada satu kitab namanya Al-Barahin Mu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh saya punya guru almarhum Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nur. Dalam kitabnya beliau katakan inna alam al-barzakh taghlibu fi ahkamul arwah ala ahkamil ashbah. Untuk mempermudah ditangkapnya apa yang saya akan sampaikan ini, manusia kalau rohnya masih ada di badan, rohnya berat. Dari beratnya, kalau saat ini, detik ini saya sudah harus pulang, namun badan saya tidak mau pulang, ruh saya itu berat. Karena beratnya harus dipikul oleh badan yang kasar. Tapi satu saat di mana kita akan sama nasib kita dengan Habib Mundir, rohnya akan berpisah, rohnya berpisah, dan kita penuh, kita akan berpisah dari badan kita. Ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu la budda yawman an yatimmal adadu la budda min yawmin bila laylatin wa laylatin ta'ti bila yawmi ghadi. Hai manusia yang napasnya masih bisa dihitung, umur saudara boleh 100 tahun, masih bisa dihitung napas saudara. Per menit berapa napas saudara? Udah pernah ngitung napas masing-masing? Hah? Bisa. Satu saat hitungan napas yang pernah saudara hitung akan selesai. La budda min yaumin bila lailatin. Pasti akan datang satu siang yang tidak kenal malam lagi, yang tidak pernah menemukan malam lagi. Kalau dia meninggal dunia di siang hari, siangnya itu tidak bermalam lagi. Walailatin bila yaumi ghadi. Kalau dia meninggal dunianya di malam hari, tidak akan bertemu lagi dengan siang. Itulah yang dialami oleh guru kita Al-Habib Mundir, dan kita akan menyusul pada saatnya nanti. Kok nggak ada yang aminin sudah tidak? Mau nyusul cepat atau lambat? Biar mau lambat tidak akan bisa dipungkiri lagi, itu aja. Satu saat dia akan datang, mau atau tidak. Jadi kalau roh sudah berpisah, maka roh itu menjadi ringan. Yang berat itu justru badannya. Roh kalau sudah berpisah, roh menjadi ringan. Habib Mundir dimakamkan di sebelah Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad.
Tepat sekali itu pilihan. Memakamkan Habib Muntir bersebelahan dengan seorang wali min auliyaillah, satu pilihan yang tepat. Apalagi dekat dari Masjid Al-Munawwari, tempat majlis taklimnya Habib Muntir. Sekalipun jauh, Habib Muntir akan mudah untuk datang kemari. Mengapa? Inna alam al-barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah. Roh manusia kalau sudah dia berpisah dari badan kasarnya, dia akan bisa pergi kemana saja selama rohnya itu tidak dipenjarakan oleh Allah. Memang ada yang dipenjarakan. Karena itu kita harus belajar, berkenalan, banyak berteman dengan orang soleh seperti Al-Habib Muntir. Kenapa keluarganya tanam jasad kasar beliau di sana, berdampingan dengan para orang-orang soleh. Di sana pun ada saya punya guru Al-Habib Abdullah bin Qasim Syami Al-Attas. Di sana pula makan. Saya kalau sampai tidak ada umur, saya nggak mau dimakamkan di pemakaman umum. Sebab saya nggak kuat, kuping saya nggak kuat lihat dengar suara yang terlalu bising di pemakaman umum ini. Pemakaman umum bising apa sepi? Kuburan umum sepi apa ramai? Karena sepinya saudara takut lewat ke kuburan umum. Padahal ramai. Syekh Ibrahim bin Adham sekali waktu ada di pedesaan. Dia bertanya, ada seorang katakanlah petugas keamanan yang juga sama sedang berada di daerah pegunungan. Nanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, si petugas keamanan ini tidak tahu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham seorang mujabud dakwah, orang yang doanya mustajab, seorang ulama besar. Nanya ini petugas keamanan, mohon maaf saya perkecil lagi, mungkin kalau kita bilang security daerah situ. Dia tanya, Pak, numpang tanya, tempat yang paling ramai di sini di mana? Syekh Ibrahim menjawab, ini. Kuburan. Marahlah. Kuburan sepi dibilang tempatnya. Tanpa dipeleng itu Syekh Ibrahim bin Adham. Bahkan diseret ke kota. Begitu masuk ke kota, semua orang kota kenal siapa ini yang sedang diseret oleh security. Kalau tidak karena Syekh Ibrahim bin Adham menenangkan mereka, itu security tadi bisa kepalanya nggak muat peci. Habis beliau. Akhirnya security ini minta maaf kepada Syekh Ibrahim. Apa kata Syekh Ibrahim?
aku sudah lebih dulu memberikan kau maaf pada saat engkau mendaratkan tanganmu ke badanmu, ke pipiku. Bahkan lebih dari itu, aku mintakan kepada Allah supaya kau Allah masukkan ke dalam surga. Allah. Kan sama kita kan begitu? Iya, insyaallah. Sama nggak? Ini pada diam aja, kenapa? Habis dipukulin, orang yang mukulin didoakan, bukan sebatas didoakan supaya dapat surga. Beda dengan beliau-beliau itu. Kenapa? Karena aku pada saat kau pukul aku, Allah berikan kepadaku kesabaran, sabar. Seperti Habib Mundir sabar. Saya lihat video beliau, saya lihat YouTube, saya lihat bagaimana Habib Mundir masuk ke pedalaman Irian. Numpang tanya, udah yang pergi ke Irian belum? Bukan anak saya. Ya Uni, Sanawiyah, ya ini. Ini udah ada yang pada pergi ke Irian, boleh yang hadir semuanya nih. Bulan. Memang duitnya nggak ada, ngapain? Masuk. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Irian. Satu saja orang Islam, orang di luar Islam masuk dengan sebab kita. Kata pengarang Miftahul Jannah Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha bin Ali Al-Haddad mengutip apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Satu orang masuk Islam di tangan kita, balasannya surga. Tanya diri kita, sudah berapa banyak orang di luar Islam masuk dengan sebab kita? Itu bisa terjadi serempak orang itu semua masuk Islam. Pantaslah ada gelar. Beliau itu dikasih gelar Sultanul Qulub, karena yang beliau sampaikan itu betul dari hati, menginginkan supaya umat ini selamat, seperti juga berharap beliau menjadi orang biasa. Ini kalau ngomong nggak mau berhenti di sini. Kalau ngomong nggak mau berhenti. Itu saya minta waktu. Boleh nggak bicara 1 jam lagi? Kalau nggak boleh sampai sini saja sudah. Tentu tidak bijaksana kalau ada Bapak Panglima, ada yang tua-tua, saya harus bicara banyak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan setelah Al-Habib Mundir tidak lagi bersama kita? Saya ingatkan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Kami turunkan ini Al-Quran, maknanya kami turunkan ini Islam, dan kami, kata Tuhan, yang menjaganya. Tetapi bukan di Jakarta. Allah tidak jamin Islam ada selamanya di Jakarta. Allah tidak menjamin Islam selamanya ada di Indonesia. Contohnya, lihat, saya sudah pernah pergi ke tempat kelahirannya Imam Bukhari.
Uzbekistan. Berapa abad Islam ada di sana? Saya masuk, guide saya namanya muslimah Maimunah, tapi tidak bisa baca qul saja tidak bisa. Padahal hanya 70 tahun saja Rusia, dahulu namanya Soviet Uni, berkuasa. Tidak. Ini bahasa isyarat dari saya ya. Yang banyak menangkap ini tentunya Pak Panglima kita. Karena itu generasi muda harus bangkit. Harus bangkit. Ambil oper itu tugasnya Habib Munzir. Kalau beliau begitu bersemangat mensyiarkan ini agama sampai ke seluruh pelosok, bahkan ke mancanegara. Saya inginkan kita semuanya jangan tidak meniru perjuangan beliau. Kalau bisa kita tingkatkan lagi majlis Rasulullah SAW seperti yang tadi saya dengar, atau pada waktu Habib Fuad, Habib Nabi datang di tempat saya, beliau akan membuka cabang-cabang di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjaga Islam harus selalu ada sampai hari kiamat di negara kesayangan kita, Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada walidi As-Sayyid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf, dan insyaAllah apa yang tadi disampaikan banyak sekali manfaat ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita akan mengundang beliau lagi di dalam acara majelis Rasulullah SAW. Dan selanjutnya kita lanjutkan kepada sambutan dari guru mulia kita, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan insyaallah nanti terjemahnya langsung dari Tarim Hadramaut, dan nanti terjemahnya akan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas alaihi falyatafaddal. Alhamdulillahirabbil alamin, man biyadihi al-amru kulluh wa ilayhi yarji'u al-amru kulluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala 'abdika al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad man asyraqat minhu al-anwar bi kulli man sabaqa